Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk terus istiqomah menjalankan syariat agama Islam dengan benar dan semestinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keadaan manusia di hari kiamat ketika digiring ke arah ke padang mahsyar atau ke hasyar, ke mahsyar itu apa sih ya? Mahsyar itu sebuah ibarat mauqif atau ibarat tentang dikumpulkannya seluruh manusia dengan kemudian dipertanggungjawabkan amal mereka di satu tempat yang memang datar, tidak ada tempat tinggi dan tidak ada tempat yang lebih rendah. Di datar semuanya dan tidak ada tempat yang bisa dijadikan untuk mengaub, berteduh, mengaub. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan untuk berteduh. Jadi lapang sekali. Makanya kalau orang Jawa sih biasanya padang kan, disebutnya padang mahsyar karena memang tempatnya lapang gitu ya. Lapang dan datar, semua orang berkumpul semua di sana. Nah, ini menuju ke mahsyarnya itu berbeda-beda, teman-teman. Atau dari mahsyar pergi menuju proses hisab, proses mizan selanjutnya itu juga berbeda-beda. Ini ada satu cerita dari kitab Durratun Nasihin halaman 100, di bawah garis itu ada satu riwayat dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda begini. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam yusyarun nas yaumal qiyamah ala salasati asnafin sinful musyatun wa sinful rukban wa sinful musyatu ala wujuhim. Manusia itu nanti ketika digiring menuju padang mahsyar ataupun setelah dari mahsyar itu terbagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Ada kelompok yang berjalan kaki, ada kelompok yang naik kendaraan, wa sinful musyatun, dan juga ada kelompok yang berjalan kaki ala wujuhihim dengan menggunakan wajah mereka. Kila ya Rasulullah kaifa yamshuna ala wujuhim. Akhirnya para sahabat bertanya dong, ketika Rasulullah mengatakan begitu, mereka janggal, mereka itu bertanya-tanya, ambigu. Yang terakhir ini ambigu. Bertanya, apa yang pertanyaannya? Kaifa yamshuna ala wujuhim ya Rasul, bagaimana mereka bisa berjalan kaki menggunakan wajah mereka? Kan umumnya normalnya berjalan kaki dengan menggunakan kaki, karena ini berjalan kok menggunakan wajah. Enggak masuk akal, enggak logika gitu ya, enggak logis. Qala innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ayyamsyahum ala wujuhim. Nih, Rasulullah menjawab, udah kamu enggak usah bingung lah ya. Zat atau Allah, zat yang telah memberikan kemampuan mereka berjalan kaki dengan kedua kakinya, otomatis mampu juga untuk membuat mereka berjalan dengan kepalanya. Ininya begini. Orosa takon, orosa bingung, orosa keder. Pokoknya Gusti Allah sing ngupai kekuasaan untuk kita supaya bisa berjalan menggunakan kaki. Itu Allah juga mampu untuk membuat kita bisa berjalan dengan wajah kita atau dengan kepala kita. Intinya gitu. Jadi Allah itu maha mampu. Adapun nanti kejadiannya seperti apa atau prakteknya bagaimana itu Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas intinya Allah mampu. Karena Allah mampu memberikan kedua kaki untuk mereka untuk berjalan, maka Allah pun mampu untuk menggunakan menjadikan wajah mereka sebagai alat untuk berjalannya. Ayam syahum ala wujuhim ama innahum yansiluna ala wujuhim min kulli hadbin wa syaukin, rawahu Tirmidzi. Nah, sekarang siapa saja mereka? Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang naik kendaraan, atau orang-orang yang berjalan menggunakan wajah. Nah, ini disebutkan wa ammal musyatu fal mudnibuna minal mu'minin. Jadi siapa orang yang nanti akan berjalan kaki? Orang yang berjalan kaki di mahsyar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah namun berdosa. Artinya iman sih tetap iman, cuman ya dosanya ya masih suka dilakukan gitu ya. Jadi kayak misalkan masih sering ninggal sholat mungkin, atau ninggal puasa gitu ya, kesadarannya belum sepenuhnya, tapi tetap dia beriman kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, meyakini sepenuh hati. Cuman artinya nilai ibadahnya kurang, nilai ibadahnya masih kurang gitu ya. Jadi masih suka melakukan dosa intinya. Orang masih melakukan masih sering atau masih suka melakukan dosa, tapi dia tetap beriman. Nah, kemudian nanti mungkin dia akan berjalan kaki di padang mahsyarnya.
Wa ammar rukbanu fal muttaquna as-sabiquna alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, adapun orang-orang yang dikumpulkan di mahsyar atau pergi dari mahsyar dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan onta sebagai kendaraannya, ini adalah orang-orang yang bertakwa, jelasnya ya, yang tidak punya rasa takut kepada apapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya, tidak punya rasa kesedihan kecuali kesedihan ketika dia kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa amal musyad ala wujuhim, nah ini orang-orang yang berjalan menggunakan wajahnya. Siapa? Fahum al-kuffar, mereka adalah orang kafir yang tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima petunjuk kebenaran Islam. Ketika Islam dipaparkan di hadapan mereka, mereka menolak. Belum sempat mencerna, belum sempat menelaah, mereka langsung menolak mentah-mentah. Ini orang-orang kafir yang tidak mau menerima sama sekali tentang Islam. Itu adalah orang-orang yang nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tadi berjalan menggunakan wajahnya yang mungkin kita sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana caranya, tapi yang jelas Allah mampu untuk membuat mereka berjalan menggunakan wajahnya. Karena tadi sudah disinggung ya bahwa zat yang telah atau Allah yang telah memberikan kemampuan kepada mereka untuk berjalan kaki atau berjalan menggunakan kaki, Allah juga mampu membuat mereka berjalan menggunakan wajah mereka atau kepala mereka. Nah ini ini versi pertama, tapi ada lagi versi lainnya. Waqad yahtamilu ayyakunu salasata asnafin sinfun minal muslimin wa hum rukban wa sinfani minal kuffar ahaduhuma al-mutakabbir wal mutajabbiru al-mutamarridu alladzi la yaqbalul mau'idah fa haula'i yusyaruna ala wujuhihim wa atba'uhum yamshuna al-hadits. Nah, tapi ada versi lain. Versi lainnya mengatakan begini. 3 golongan yang nanti berjalan yang menuju mahsyar ini adalah sebagai berikut. 1 golongan itu dari golongan orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wahum rukbanun, pasti akan naik kendaraan. Jadi orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang Islam itu semuanya dipastikan akan naik kendaraan. Sekalipun mungkin dia adalah orang yang berdosa, sekalipun dia maksiat, mungkin tetap akan naik kendaraan. Ini versi yang kedua. Nah, adapun yang berjalan menggunakan kaki atau berjalan menggunakan wajah mereka, itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang bagaimana? Yang menggunakan wajah ini adalah orang-orang kafir yang memang mutakabir, sombong, al-mutajabbir, angkuh, kemudian al-mutamarridu, sok-sokan, alladzi la yaqbalul mau'idah, tidak mau menerima petunjuk, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima mau'idah itu pepiling, penutur yang baik. Fahaula'i yusyaruna ala wujuhihim, mereka semua adalah orang-orang kafir yang akan digiring menuju mahsyar dengan berjalan menggunakan kepala mereka atau wajah mereka. Nah, wa ajbauhum, orang-orang yang mengikuti orang kafir semacam itu, mereka adalah yamshun, mereka akan berjalan menggunakan kakinya, gitu ya. Jadi versi kedua ini mungkin kurang istilahnya kurang masuk lah ya, kalau menurut saya pribadi kurang masuk. Tetap kita rujukannya versi pertama yang tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang meriwayatkan adalah hadis Tirmidzi, yang mengumpulkan hadis ini adalah hadis Tirmidzi tapi mengambil riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, mungkin itu saja, biar ini gambaran saja teman-teman ya, barangkali ingin mengetahui tentang kondisi di padang mahsyar nanti, bagaimana kita mendatangi mahsyar, bagaimana kita keluar dari mahsyar, yaitu sudah saya sebutkan di atas atau saya sebut tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mungkin lain waktu, lain kesempatan saya akan menjelaskan lebih detail lagi atau lebih lanjut lagi tentang materi mahsyar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.